Rita pun tersenyum dengan manis. Tidak mungkin, Tiara. Apa kamu tidak mengetahui identitas pemilik baru kita, Pak Adam? Apakah kamu belum memberitahunya? Ekspresi Adam segera berubah menjadi gelap. Dia lalu menatap Rita dan mengisyaratkan agar wanita itu tutup mulut. Namun Prita hanya mengabaikannya dan berkata dengan belak-belakan, "Karena Pak Adam menolak untuk memberitahukan kamu, maka aku saja yang akan memberitahukannya. Pemilik baru orkestra ini adalah grup Samuel. Jadi, sekarang kamu sudah mengetahuinya, bukan?" Setelah mendengar kata-kata grup Samuel, Tiara langsung membeku karena terkejut. Dia tak pernah membayangkan bahwa orang yang ingin memecatnya adalah grup Samuel. Itu berarti arahan untuk menggantikanku dan memaksaku untuk meninggalkan orkestra paduan suara surgawi sudah diputuskan oleh Niko. Atau apakah memang ada orang lain dalam keluarga Samuel? Atau apakah itu perbuatan Vania? Aku sungguh tidak memahaminya. Kenapa keluarga Samuel melakukan ini padaku? Apa karena aku sudah sengaja meninggalkan Gary dan membuatnya kesal? Atau apakah karena aku sudah dekat dengan Gary baru-baru ini? Apakah itu benar-benar karena alasan kecil dan tidak penting seperti itu? Apakah keluarga Samuel tidak membuang-buang uang saja membeli orkestra hanya untuk mengusirku dan membuatku kehilangan pekerjaan? Keluarga Samuel benar-benar memiliki kebiasaan untuk membuang-buang uang. Tiara mengepalkan tangannya dengan erat dan memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Namun dia tak bisa meredam emosinya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan yang dikekang oleh kekuatan dan kekayaan dari seorang konglomerat. Para konglomerat dan berkuasa itu dapat dengan mudahnya merusak semua usaha yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun hanya dengan perintah yang sederhana. Bagi mereka melakukan hal seperti ini begitu mudahnya seperti membunuh seekor semut. Apa bedanya mereka yang menghancurkan mimpiku melalui kekuasaannya dengan seorang perampok? Ini adalah pertama kalinya Tiara merasa begitu tak berguna dalam hidupnya. Dia pikir kalau dirinya adalah seorang wanita yang tegar dan kuat. Bertentangan dengan harapannya, dia merasa benar-benar tak berdaya saat menghadapi grup Samuel. Rita tahu bahwa berita itu merupakan sebuah pukulan besar bagi Tiara. Jadi dia terus mengejek Tiara dengan dingin. Namun Tiara tak menghiraukan sepatah kata pun yang diucapkan olehnya. Dia sedang merasa seolah-olah di sekelilingnya sangat bising, hampir seperti sekelompok lalat yang terus-menerus berdengung di sekitar telinganya. Pikirannya sedang kacau, tak tahu harus berkata apa. Dia malah berjalan keluar dari gedung orkestra. Begitu Tiara melangkah ke arah jalan, dia merasa seolah-olah ada sebuah tangan yang besar sedang meremas jantungnya dengan kuat. Bahkan organ dalamnya terasa seolah-olah telah dikosongkan. Dia merasa lemah dan sakit. Mimpinya, keyakinannya, dan masa depannya semua sudah hancur dengan apa yang dikatakan oleh berita. Di dalam kediaman keluarga Samuel, Tuan Besar Samuel. Setelah menerima pesan dari Adam, seorang pelayan segera mendatangi Reksa yang sedang minum teh di aula. Masalah di orkestra telah diselesaikan. Mulai saat ini, Tiara telah resmi keluar dari orkestra.
Di balik aroma teh yang kuat, Reksa mengangguk dengan acuh untuk menunjukkan bahwa dia sudah mengetahuinya. Pelayan itu sedikit ragu-ragu ketika dia melihat sikap tenangnya Reksa. Tapi, Tuan Besar Samuel, tidakkah Tuan Niko akan membalas perbuatan kita begitu dia mengetahui masalah ini? Apa yang akan kita lakukan? Andi telah banyak menyaksikan pertumbuhan Niko sampai dewasa, jadi dia memiliki pemahaman yang baik tentang temperamennya Niko. Sifat Niko sangat keras kepala. Jika ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka dia akan melakukan segala upaya untuk membalikkan situasinya. Sementara itu, meskipun Reksa sudah pensiun, dia juga bukanlah seseorang yang akan mundur dengan mudah. Kalau tidak, dia tak akan bisa menguasai pasar selama bertahun-tahun. Jika keduanya saling berlawanan, maka Reksa mendengus dengan dingin. Kalau begitu, biarkan saja dia datang. Jika bocah kecil itu berani membalasku hanya karena seorang wanita, maka dia juga bisa dikatakan sebagai orang yang sangat berpeluang. Dia tak peduli apakah Niko mengetahui tentang masalah ini atau apakah Niko akan berbalik melawannya. Bagaimanapun juga, dia sudah mempunyai cara untuk berurusan dengan cucunya. Melihat sikap Reksa, si pelayan pun tak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya. Aku harap Tuan Niko akan mengerti kerja keras dari Tuan Besar Samuel dan bisa menjauhkan dirinya dan Gary dari wanita itu. Reksa perlahan mengambil cangkir tehnya dan menyesap tehnya. Tatapan matanya sangat dingin. Tak perlu dikatakan lagi, pria itu bisa memahami cucunya sendiri lebih baik daripada orang lain. Setelah meletakkan cangkir tehnya, dia menatap dengan malas ke arah si pelayan. Bagaimana kemajuan hubungan antara gadis dari keluarga Bahtiar dengan bocah itu belakangan ini? Pelayan itu menjawab, menurut pengamatan kami, sepertinya tak ada kemajuan. Mereka belum bertemu lagi secara langsung sejak pertemuan terakhir mereka. Reksa dengan dingin menyarankan, katakan pada gadis itu untuk lebih semangat lagi. Ada banyak wanita yang ingin menikah dengan pewaris keluarga Samuel. Banyak pula wanita yang seperti dia. Jika dia terus menjadi tak berguna, maka aku akan menyuruh wanita lain melakukannya, menikah dengan Niko. Siap Tuan Besar Samuel. Si pelayan menerima perintah itu. Tiara tidak segera pulang ke rumah, tetapi dia juga tak tahu kemana harus pergi. Jadi dia hanya berkeliaran tanpa tujuan di sepanjang jalan seorang diri. Pikirannya saat ini sangat kacau. Meskipun berpikir keras untuk waktu yang lama, dia tak tahu siapakah di antara keluarga Samuel yang ingin menargetkannya. Beruntung dia masih mendapatkan hasil dari semua pemikirannya. Tiara telah mengesampingkan Niko sebagai tersangka. Meskipun Tiara belum lama mengenalnya, namun dia mempercayai pria itu. Niko bukanlah seseorang yang akan melakukan sesuatu yang begitu berbahaya. Selain itu, dia juga baru saja menginap dan pergi dari rumahnya hari ini, dan tak ada yang aneh dari sikapnya saat itu. Yang lebih penting lagi, Niko tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Selain Niko, lalu siapa lagi? Apakah itu sungguh perbuatan Vania? Tiara tak bisa memastikan bahwa itu adalah perbuatan Vania. Meskipun dia berjanji untuk meninggalkan Gary, dia tak dapat menyangkal telah bertemu Gary 3 kali lagi sejak saat itu.
Mungkin saja Vania ingin membalaskan dendamnya, namun masalah ini sangatlah aneh, itu terlalu rumit, sehingga membuatnya menjadi depresi. Saat ini Tiara telah merenungkan masalah ini selama setengah hari, tetapi usahanya tetap sia-sia. Dia bahkan tak bisa memastikan siapa yang telah mengincarnya. Hanya ada satu hal yang bisa dia yakini, dalang dibalik peristiwa ini adalah seseorang yang berasal dari keluarga Samuel. Jika memang aku telah menyinggung seseorang atau tidak melakukan pekerjaan dengan becus, lalu kenapa mereka tidak memberitahuku saja? Kenapa kita tak bisa membicarakannya dengan baik-baik? Lain halnya jika kita tak bisa mencapai kesepakatan yang damai. Tapi kami bahkan tidak saling berbicara. Kenapa malah menggunakan trik jahat seperti itu di belakangku? Kaum terpandang memanglah kuat. Ketika mereka menyatakan bahwa mereka ingin menghancurkan seseorang, maka mereka berniat dengan sungguh-sungguh untuk menghancurkan orang itu. Sambil terus menyelami pikirannya, Tiara berjalan di trotoar pejalan kaki dengan bingung dan sudah melangkah ke sisi jalan. Deretan mobil pun segera membunyikan klakson dan meneriaki Tiara dengan marah saat mereka lewat. Namun dia terus berjalan ke depan seolah-olah tidak mendengarkan mereka. Tiba-tiba seseorang sudah mencengkeram lengannya dan menariknya ke belakang, di mana sebuah mobil melintas di sisinya. Baru kemudian dia kembali ke akal sehatnya. Dia memandang orang yang menariknya dengan keadaan bingung, seolah-olah dia tak mengerti mengapa orang ini menariknya ke belakang. Orang ini ternyata adalah seorang pemuda yang tampan. Dia sedang mengenakan setelan kasual yang dirancang dengan baik, dan dia terlihat sangat bersih dan santun. Wajahnya terlihat tampan dan ramah, membuatnya tampak lemah lembut dan elegan. Yang terpenting adalah Tiara merasa bahwa pria itu tampak sangat akrab. Hanya saja dia tak bisa mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelum ini. Setelah pria itu membantu menenangkannya, Tiara akhirnya menyadari bahwa tak sopan baginya untuk terus menatap dengan tak tahu malu. Karena itu, ia pun segera berdiri dengan benar. Terima kasih. Bibir lembut pria itu tampak melengkung menjadi sebuah senyuman. Tidak masalah, tapi jangan melamun sambil berjalan. Ini sangat berbahaya. Tiara mengangguk dengan malu saat memikirkannya lagi. Tiara pun merasakan ketakutan yang masih membayangi. Dia tidak menyadari bahaya yang sudah menghampirinya ketika mobil lewat dan terus tenggelam dalam dunianya sendiri. Jika pria ini hanya terlambat sedetik saja, maka akibatnya akan menjadi sebuah bencana. Pria itu lalu melanjutkan, "Kamu memiliki beberapa gurisan luka di tubuh. Luka itu harus diobati sesegera mungkin." Menanggapi ucapannya, Tiara segera melihat ke bawah lengannya dan menemukan bahwa memang ada beberapa luka goresan. Hanya saja luka itu tidak terlalu serius. Dia bukanlah orang yang lemah. Luka-luka ini bukanlah masalah baginya. Karena itu, dia tersenyum pada pria itu dengan rasa terima kasih. "Tak masalah, aku akan mengobati luka ini ketika pulang nanti. Terima kasih atas bantuanmu ini. Jika sudah tak ada hal lainnya, maka aku akan pergi sekarang." Ketika pria itu melihat betapa tidak pedulinya Tiara terhadap tubuhnya sendiri, dia segera mengerutkan kening sebagai tanggapan. Seorang wanita harus menghargai dan merawat diri mereka sendiri dengan baik.
Kamu jelas tidak menganggap serius tubuhmu. Tunggu sebentar. Melihat sekeliling mereka, dia akhirnya menemukan sebuah apotek besar di sekitarnya. Dia pun melanjutkan, ikutlah denganku. Sambil mengikuti tatapannya, Tiara juga melihat apotek itu dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, terima kasih banyak. Lukanya tidak begitu parah sehingga harus pergi ke apotek. Tak butuh waktu lama bagi luka-luka ini untuk sembuh sendiri, jadi sudah tak perlu lagi pergi ke apotek. Jangan ragu, ikutlah denganku. Aku tak akan menjualmu. Pria itu tertawa pelan, bertingkah seolah-olah tak mendengar penolakan dari Tiara. Dia segera menarik lengannya dan berjalan ke arah apotek. Tubuhnya mungkin terlihat tinggi dan kurus, tak seperti seseorang yang sering berolahraga, tetapi cengkeramannya begitu kuat sehingga begitu menakutkan. Tidak peduli bagaimanapun Tiara berjuang, dia tak bisa menarik lengannya dari genggaman pria itu. Sebaliknya perjuangannya malah melukai lengannya. Sepertinya pria itu bukanlah orang yang jahat. Selain itu, dia baru saja menyelamatkan Tiara. Jika Tiara terus saja menolak tawarannya setelah pria itu mengatakan maksudnya, maka itu jadi seperti tidak menghargai bantuannya. Karena itu Tiara hanya menghela nafas dan berkata di dalam hatinya, aku penasaran dari mana asal si pejalan kaki yang bersemangat ini. Lupakan. Kami hanya akan membeli obat. Aku mungkin juga harus pergi bersamanya. Halo kakak semuanya, selamat malam. Maaf ya, ini saya malam-malam lagi lembur ya buat video ini. Tapi akan saya up besok ya, hari Minggu. Karena hari ini saya tidak jadi upload, jadi akan saya upload besok ya buat mengisi hari Minggu. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.